Pack it up, pack it in, let me begin. I can win, better me than sin. I won't ever slack up, back you better back up. Tryna better roll, and you roll cool, egg up. Nego corona, ma te battesale uma. Ma è tolola, ma è reborasima. Pack nego masker, ma è delle protest. Oh, ma desode, po nego prokes. Ele menazai, ana kie kai. Subu pakai masker, ano ana sezuze. Tafe, vaka nia moe ana pake. Ngeno dina kopi ngono deleri rai. Selamat berjumpa kembali di tayangan podcast YouTube Lotumapi, Lokatua Matapi Channel. Episode ke-28 ini bersama saya Ardin Liko, tim Lotumapi yang lain, Bung Renal Elmeo, Hansel Gorodolu, dan Bung Silet Open Up lagi sibuk. Di episode ke-28 ini saya sedang bersama seorang konten kreator juga, salah satu podcast terhits di Kota Kupang, yaitu podcast Pasiar Oto. Jadi buat teman-teman pecinta Lotumapi yang belum kenal, langsung saja saya beri kesempatan kepada kakak yang di samping saya ini untuk memperkenalkan diri. Silakan kakak. Halo kakak ade saudara. Apa ya kakak ade bahasa Jawa? Bahasa Jawa Kak Azi. Kak Aji yang di Bejawa. Salam kenal beta. Saya Jo Sukardan dari, mau bilang podcast juga bukan podcast, mau bilang talkshow juga bukan talkshow. Jadi iya saya dari Pasiar Oto Channel dari Kupang. Salam kenal Kak Aji semua. Om Adin terima kasih sudah diundang di podcast Lotumapi, luar biasa ya. Kembali eksis ya? Ya, kembali eksis setelah 4 bulan menghilang. Siap. Oke, siap. Oke, itu perkenalan singkat dari Kakak Jo. Untuk channel Pasiar Oto sendiri sejak kapan Kakak Jo? Kalau channel Pasiar Oto, kalau ini ketemu bicara YouTube dulu. YouTube tuh kalau akun YouTube sendiri itu sudah ada sejak 2018. 2018 hanya itu untuk kayak video-video apa dengan keluarga jalan-jalan atau apa itu buat diupload di situ, buat supaya memori HP tidak penuh. Jadi buatlah akun YouTube. Terus tahun 2021 kemarin ini karena pandemi di rumah saja, jadi mencoba satu hal baru, yaitu bikin konten apapun itu. Jadi dengan beberapa teman-teman, jadi sepakatlah kami bikin konten ini Pasiar Oto ini. Jadi ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang spesial di bidangnya masing-masing itu di dalam mobil. Jadi sambil jalan-jalan lah keliling-keliling kota. Jadi itu. Jadi kalau Pasiar Oto sendiri sudah sejak bulan Maret tahun ini. Bulan Maret mulai, dan ini berapa bulan? Sekitar 10 bulan hampir 10 bulan. Ya, baru 10 bulan lah. Barulah bisa dibilang baru juga, tapi Lotumapi pasti duluan. Tidak. Ini Pasiar Oto nih duluan. Jadi kita lihat semakin kesini semakin eksis lah. Ya puji Tuhan lah nih konten-konten macam begini bisa pelan-pelan mulai diterima lah oleh kita punya penonton. Benar. Biasanya kan yang banyak diminati itu kan konten-konten komedi atau dance atau segala macam. Soalnya kalau kita punya orang minta maaf tidak semua kita punya orang tuh kalau nonton orang yang sharing atau apa pengalamannya itu agak susah kalau menurut saya. Tapi ya puji Tuhan sudah mulai diminati lah konten-konten seperti ini. Jadi kita hajar terus. Oke, kembali lagi ke Pasiar Oto nih. Untuk resolusi di tahun 2022 sendiri, kira-kira Kakak Jo punya target sendiri bagaimana nih untuk Pasiar Oto nih? Kalau untuk bicara target nih sebenarnya tidak ada target. Karena ini juga tadinya iseng berhadiah lah. Jadi ceritanya iseng berhadiah. Jadi
kalau pesiar otot sendiri 2022 ya saya target saya ya tetap berjalan saja lah seperti biasa. Benar. Berbagi pengalaman dari orang-orang hebat di sekitar kita. Jadi jangan nonton orang-orang hebat di luar karena itu mungkin ya masih terlalu jauh lah buat kita lah. Benar. Jadi kita sharing-sharing dari orang hebat yang di sekitar kita dulu supaya bisa menginspirasi, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman. Jadi ya itu target di tahun 2022 tetap eksis dan semoga kedepannya Tuhan tolong untuk tetap lebih besar lagi lah. Benar. Oke. Saya beberapa kali saya cross check di akun Instagramnya Kakak Jo itu, selain Kakak Jo aktif untuk bikin podcast, saya lihat juga Kakak Jo ini juga suka olahraga motor nih. Iya. Jadi bisa cerita sedikit ini untuk olahraga motor nih bagaimana nih? Siap. Kalau itu lebih ke, kalau memang dari dulu saya suka jalan-jalan. Kalau ngomong traveling juga terlalu tinggi tuh. Kita suka jalan-jalan, explore tempat-tempat baru, jalan-jalan ke tempat baru. Macam di Bejawa sini kita main kemana, Bobo, terus Kampung Bena. Ya saya suka yang begitu-gitu. Jadi kebetulan teman-teman di lingkarannya saya juga hobi motor, jadi ya sudah kita explore pakai motor karena itu punya nama komunitasnya apa? Iya, kalau komunitas sendiri itu CMD. Oh, CMD. CMD itu tidak ada sangkut paut sama sekali dengan motor sebenarnya. Karena dia kepanjangan apa? Itu CMD itu orang Kupang bilang Ceke Muntadara. Ceke Muntadara. Om Arin tahu. Iya. Om Arin tahu sana Ceke Muntadara. Iya. Itu benar. Itu bahasa Kupang yang bukan bahasa Kupang juga, itu orang Kupang biasa omong tuh, itu kayak suruh makan yang kasar tuh. Oh ya benar. Nah, jadi lu cek ke sudah situ. Jadi Ceki Muntadara. Kebetulan kita ini hobi makan karena Jadi kita ini hobi makan, semua di komunitas hobi makan sambil jalan-jalan tuh. Jadi ya sudah Ceki Muntadara saja begitulah. Benar. Itu sudah berapa lama itu kalau komunitas motor? Ceki Muntadara itu sudah dari 2017-an. Ya, 2017. Masih eksis sampai sekarang meskipun beberapa personel sudah jual motor karena sudah pensiun, tapi yang lain masih ada. Siap. Ini selain hobi main motor ini, saya juga lihat di Kakak Jo punya akun juga hobi main futsal juga nih. Oh, nah ini nih. Itu. Bisa cerita sedikit nih futsal nih. Ya biasa kita anak laki-laki NTT kan pasti dulu kan kecil-kecil pasti hobi bola toh. Iya. Jadi di tahun berapa itu futsal mulai muncul. Jadi ya sudah, karena di lapangan besar ini tanah nanti pakaian kotor. Benar. Jadi main futsal. Dari itu memang hobi. Kalau memang saya hobi olahraga. Jadi olahraga apapun itu pasti saya. Tapi sekarang fokus di futsal dan saya ada tim dengan teman-teman mahasiswa dong. Itu yang di belakang kamera juga salah satu. Iya. Itu dia nama Wawan Masir. Oh ya. Dia juga salah satu pemain tim Famos Manggarai. Jadi itu tim yang anak-anak Manggarai yang kuliah di Kupang, yang hobi futsal, hobi sama. Jadi saya coba bentuk tim, jadi coba mereka kasih lawan mereka dengan tim-tim di Kupang supaya mereka belajar, dan puji Tuhan kalau di Kupang mereka mulai ya bisa lah main. Bisa ya? Oke Kakak, ini kita kembali lagi ke soal YouTube dan podcast. Oke, siap. Untuk anak-anak muda lah, mungkin 1-2 pesan untuk anak-anak muda NTT yang berkarya khususnya di media sosial lah, di platform YouTube dan lain-lain itu, 1-2 pesan dari Kakak Jo. Oke. Kalau untuk Pak Saudara Kak Aji yang kepingin bermain di media sosial terutama YouTube nih, sebenarnya sederhana sekali. Kalau kita semua tuh datang dari ide. Kalau alat itu menurut saya, kalau saya sendiri saja sampai sekarang masih pakai HP. Benar. Jadi alat itu jangan jadikan alasan kita tidak berkarya. Buat saja apa yang kita suka. Misalnya suka, kalau sampai sekarang YouTube di Kota Kupang belum ada yang fokus ke olahraga. Oh ya, belum. Kalau podcast
sudah ada ini beberapa. tapi Pasiar Oto yang paling di atas lah. Itu fakta teman-teman. Itu dia punya cerita selain tidak masih kecil juga. Itu kebetulan banyak dukungan juga dari teman-teman. Itu rajin share saja. Benar. Jadi kita buat saja apapun itu, rajin share ke teman-teman, jangan malu untuk share. Dan yang paling penting itu dari beberapa bintang tamu, dari teman-teman Kaboaks juga, beberapa YouTuber di Kupang tuh satu saja kata kuncinya, itu hanya konsisten. Karena YouTube tuh hanya butuh kita konsisten. Jadi kalau kita konsisten. Oke, itu tadi bincang-bincang singkat saya dan Kakak Jo. Siap. Tapi dari tadi ini pasti teman-teman Lotumapi juga banyak menyuri perhatian nih di baju yang Kakak Jo pakai ini nih. Astaga. Ini mungkin ada ini. Dari mana bisa ceritakan sendiri? Mungkin teman-teman Lotumapi juga yang mau pesan, silakan langsung tinggalkan di kolom komentar. Oke, siap. Ini baju dari kios kaos nih. Oh ya. Ya, ini Kios produk kaos. lokal, khususnya di Kupang. Jadi kios kaos ini sangat mendukung kita, konten kreator maupun itu selebgram atau apapun itu kegiatan yang kita mau buat yang berbau anak muda, pasti didukung sama kios kaos. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkarya, siapa tahu. Dan jangan lupa kalau mau ke Kupang, mau cari oleh-oleh, langsung ke singgah di kios kaos di Jalan Franseda ya. Jalan Franseda. Ya, benar-benar. Oke, teman-teman, itu tadi perbincangan singkat saya dengan Kakak Jo. Buat teman-teman yang masih mau pengen tahu tentang Kakak Jo, langsung saja tinggal pertanyaan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa teman-teman cek juga channel YouTube-nya Kakak Jo, Pasiar Oto. Terima kasih Kakak Jo. Salam Lotumapi. Siap, sukses selalu. Nego corona mateva tesale uma ma e tolola arma ere orasima pake nego masker ma e ele protes o ma de zode po nego prokes ele menazai ana kie kai subu pake masker ano ana sezuze tafe vakania moe ana pake ngeno dina kofi ngodo deleri e rai